dari topik ya, dari Badan Gizi Nasional. Kemudian ini adalah ketua tim penggerak PKK dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terima kasih sudah hadir. Kemudian yang terhormat Ibu lagi PSI, Ketua DPP Umum Petani Gizi. Kemudian Ibu Haifa Kusum, narasumber kita, influencer juga sekaligus ibu rumah tangga dari Yogyakarta, dan program ini sudah hadir bersama kita dalam rangka temu media Hari Gizi Nasional ke-65 yang hari ini kita selenggarakan. Dan untuk Hari Gizi Nasional ini jatuh setiap tanggal rekan media. Hari ini akan ada materi sambutan dan juga keynote dari Ibu Dirjen Kesehatan Masyarakat. Kemudian ada pernyataan dukungan dari Badan Gizi Nasional, dari praktek baik nanti akan disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Ibu Jenny SHMK, dan juga praktek baik bagaimana penyiapan makanan gizi berbahan lokal di rumah tangga nanti akan disampaikan oleh Ibu Haifa. Tidak panjang waktu, kita akan mulai. Yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Dirjen Kesehatan Masyarakat untuk menyampaikan sambutan dan juga salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tanggal 25 Januari, ya, 25 Januari adalah Hari Gizi Nasional, dan ini adalah ke-65 kita memperingatinya. Jadi sudah bertahun-tahun kita memperingati Hari Gizi Nasional. Semangatnya ini terus kita lanjutkan untuk menjaga supaya kita mendapatkan status gizi yang baik di masyarakat dengan cara membangun terus kesadaran pentingnya gizi. Jadi ini semangat ini terus kita lanjutkan karena tantangannya berbeda-beda terus. Nanti kita sampaikan tantangan-tantangan kita pada zaman ini ya, untuk masyarakat itu bisa mengkonsumsi gizi seimbang. Nah, ini visinya sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan status gizi. Jadi semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi. Recording in progress. Dan saat ini kita itu punya masalah triple burden of malnutrition ya. Jadi yang pertama, kita mengalami masalah undernutrition. Undernutrition ini gizinya kurang. Kemudian yang kedua, overnutrition, itu yang overweight dan obesitas. Tapi juga ada masalah defisiensi makronutrien yang untuk vitamin dan mineral. Jadi kita masih memiliki masalah-masalah tersebut. Angka-angkanya Bapak Ibu bisa melihat. Dan juga tentu kita punya juga data tentang status gizi kronik yang kurang baik di balita, yaitu stunting kita masih cukup tinggi ya, 21,5%. Ini juga berpengaruh nanti ke kualitas sumber daya manusia kita kalau gizi kita tidak tercukupi. Nah, masalah-masalah ini misalnya ya, tadi stunting 21,5%, gizi kurang pada balita 8,5%. Ibu hamil yang anemia masih 27,7%. Kurang energi kronis pada ibu hamil masih 16,9%. Anemia pada remaja masih 16,3%. Nah, ini juga ditambah dengan overweight ya. Kelebihan berat badan pada remaja 12,1%. Obesitas pada orang dewasa 23,4%. Jadi ini menjadi masalah yang mempengaruhi mutu dari sumber daya manusia di Indonesia. Nah, salah satu penyebabnya yang paling utama itu adalah asupan gizi. Sehingga kita melihat pola asupan gizi masyarakat Indonesia saat ini seperti apa. Nah, kita tahu saat ini konsumsi MPASI berprotein hewani pada balita misalnya itu masih rendah, masih 21,6%. Jadi pola konsumsi kita juga masih harus diperbaiki.
Kemudian konsumsi minuman berpemanis tinggi pada remaja cukup tinggi 52%. Konsumsi buah dan sayur pada individu berusia lebih dari 5 tahun juga tidak memenuhi angka yang dianjurkan, yaitu saat ini hanya 21,96%. Jadi kami sampaikan bahwa tantangan kita berubah. Dulu mungkin nggak bisa makan, sekarang mungkin pilihannya terlalu banyak, gitu. Nah, karena itu kita mengambil tema pada Hari Gizi Nasional ini adalah pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Karena apa? Karena kita ingin masyarakat mampu memilih. Misalnya, memilih jus tanpa gula daripada minuman kemasan berpemanis. Jadi nanti yang dihadapi tawarannya terlalu banyak. Jadi misalnya, oh kalau ibu hamil, memilih makanan bergizi untuk ibu hamil seperti apa sih? Oh, anak saya nih baru lahir. Oh, memilih makanan bergizi terbaik ASI saja misalnya itu bagaimana? Lalu pada usia ini MPASI harus bagaimana? Remaja, nanti remaja sehari-hari lihat minuman kemasan dan lain-lain, nah dia bisa memilih makanan yang lebih bergizi. Jadi semangat kita Hari Gizi Nasional pada tahun ini mohon nanti disebarkan juga, yaitu meningkatkan kemampuan memilih supaya gizi yang baik itu menjadi prioritas. Jadi kalau Bapak Ibu lihat data-data ya, misalnya perubahan pola konsumsi. Jadi tadi di sebelah kiri ya, sebelah kiri 21,6% asupan makanan balita tidak mengkonsumsi MPASI berprotein hewani. Padahal protein hewani itu sederhana ya, telur misalnya dan lain-lain. Nah, kenapa kok nggak memilih itu? Gitu. Nah ini yang kita ingin memampukan, nanti juga ada webinar-webinar saya sampaikan supaya kemampuan untuk lebih memilih ini daripada itu menjadi lebih kuat di masyarakat. Jadi misalnya juga konsumsi sebelah kanan ya, konsumsi masyarakat untuk makanan minuman jadi termasuk di dalamnya processed food atau ultra processed food itu porsinya cukup besar berdasarkan data pengeluaran konsumsi penduduk. Jadi orang lebih memilih instan-instan daripada memproses sendiri makanannya. Jadi ini pilihan-pilihan ini yang kita semua ingin di-challenge kembali kepada masyarakat bahwa tolong prioritaskan pilihan untuk memilih makanan yang bergizi untuk keluarga kita. Kemudian konsumsi makanan dan minuman jadi ini porsi terbesar pengeluaran pada setiap kuintil. Jadi mau yang kuintil ekonomi kurang sampai dengan kuintil ekonomi tertinggi itu semua lebih memilih makanan dan minuman jadi. Nah ini masih menjadi masalah kita, masalah penting ya. Dan juga saya rasa ada satu slide lagi yang menarik tadi tentang spending ya, tentang belanja keluarga. Belanja keluarga itu coba dicari datanya. Belanja keluarga di kuintil terbawah ya, yang membeli rokok hampir sama dengan protein hewani spendingnya. Nanti mungkin bisa diikutkan tembakau ya, mana? Rokok dan tembakau pada kuintil 1 11,5%. Itu yang dipakai untuk membeli ikan, udang, daging, telur dan susu. Nah itu cukup komparabel ya. Jadi nanti pilihan-pilihan itulah yang kita ingin challenge, kita ingin membangkitkan lagi kepada masyarakat. Pilihlah makanan bergizi dibandingkan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena itu menentukan kesehatan kita, terutama juga masa depan anak-anak kita. Jadi ini yang kita ingin sampaikan, terutama pesan untuk lebih memilih makanan bergizi. Nah, kita juga melihat mutu gizi ini berdasarkan siklus hidup ya Bapak Ibu. Karena gizi ini kan berkaitan, gizi ibu hamil, gizi bayi yang dilahirkan nanti berkaitan dengan ketika remaja menjadi dewasa kurang baik dan seterusnya. Jadi ini namanya masalah gizi intergenerasi. Sehingga nanti kami ingin
di dalam acara-acara kita ke depan juga akan kita senangi. Dalam setiap memutus setiap rantai itu sudah sangat berarti. Jadi mau kita putus ke intergenerasi berikutnya, mau kita putus di bayi berguna untuk intergenerasi berikutnya, kita putus di orang untuk keluarga yang sehat. Nah, makanan bergizi seimbang itu seperti apa? Jadi nomor satu, makanannya harus beraneka ragam, mengandung tinggi protein, makan aneka ragam makanan pokok, batasi makanan manis, asin dan berlemak, kemudian cukup minum air putih, dan biasakan membaca label gizi, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan juga jangan lupa supaya ini bagian dari menjaga status gizi Hari Gizi Nasional ke-65. Yang pertama, ini ada rangkaian lomba ya. Kita sudah melakukan basar buah, basar ikan kemarin juga. Lalu ada rangkaian lomba menu gizi seimbang, lomba kesehatan. Jadi selain untuk masyarakat, tenaga kesehatan juga memilih makanan bergizi, terutama untuk PST penyuluhan yang di Posyandu. Lalu nanti ada tanggal 2, Bapak Ibu. Nah ini di CFD Kota Bekasi. Nanti silakan Bapak Ibu bisa hadir di sana. Dan hari ini yang sangat istimewa, kita akan pemerintah sudah menyelenggarakan makanan bergizi. Tidak cukup kalau pemerintah